Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi dimanapun berada, setelah sekian lama akhirnya kita bertemu lagi di studio Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram bagian Timur. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Mereka akan bercerita-cerita. Kita di sini akan bercerita terkait dengan pendidikan khususnya di Kabupaten Seram bagian Timur. Nah, telah hadir di sini teman-teman dari Indonesia Mengajar. Nanti kita akan perkenalkan, mereka akan memperkenalkan diri masing-masing supaya lebih dekat dengan semua sahabat religi dimanapun berada. Nah, mungkin bisa dimulai dari Kakak Erlina. Halo semuanya sahabat religi, perkenalkan saya Erlina Fahrunisa dari Batang, Jawa Tengah. Kemudian mendapatkan tugas di Pulau Kesui. Oh, Pulau Kesui. Betul, di Jadi, SD Negeri 11 Wakate. di SD Negeri 11. Berarti dia di situ ada berapa SD? Kalau untuk satu kecamatannya sendiri ya Bang? Iya. Untuk satu kecamatannya itu sekitar ada 11 SD. Dan kebetulan SD saya sendiri itu SD yang cukup baru dan baru berdiri sekitar 5 tahun yang lalu, seperti itu. Mbak dari mana tadi? Dari Batang, Jawa Tengah. Batang. Iya. Oh, Jawa Tengah. Betul. Oke. Jauh-jauh dari Batang. Itu. Oke. Selanjutnya Kakak Ulfa. Iya, terima kasih. Halo Sobat Religi, perkenalkan nama saya Maria Ulfa, bisa disapa Ulfa, akrab disapa Ulfa. Kalau di desa itu anak-anak panggil Ibu Ulfa, seperti itu. Beta dari Kalimantan Selatan. Sufasnya dan Beta masih tahu sih. Itu bisa dikit-dikit ya Pak ya. Iya, biasa di desa itu saya di desa Sagei Bapak. Sagei. Iya, di SD-nya SDN 7 Gorong Timur. Gorong Timur. Iya, Gorong Timur. Berarti kalau di situ madrasah yang terdekat itu MI sama MTS Kilwow. Iya, betul, itu baku dekat. Baku dekat. Baku dekat. Iya, cuma beda. Sudah berapa bulan di sini? Di sini sudah 4 bulan. Oh, kayaknya 1 tahun di sini nih sudah mulai fase. Nanti fase bahasa Gorong. Fase bahasa Gorong. Ya, masih belajar sedikit. Kabar Magi? Oke, lanjut. Halo, assalamualaikum sobat religi. Perkenalkan, saya Yusuf yang akrab biasa disebut Awan kalau di tempat tugas. Beta dapat tugas di Pulau Panjang, di SD 2 Pulau Panjang. Di SD Pulau Panjang. Iya. Pulau Panjang itu kan dia pulaunya agak terpencil sendiri, agak sendiri ya. Iya, agak sendiri, dekat dengan Gorong sebenarnya, tapi harus melalui speed begitu. Dekat dengan Danau Sole. Iya, 15 menit saja dari kampung saya di Lalasa. Itu di sekitar situ itu justru kapal pesiar dari luar itu banyak yang bikin tripnya lari ke situ. Iya, betul. Ada di Pulau Kon. Kalau mau Pulau berkunjung, Kon. yuk datang main. Saya kemarin sempat dengan rombongan Genpi SBT, kita main di Kon. Di Kon, tapi minatnya kita rencananya nginap di situ tapi nggak jadi. Akhirnya karena badai, jadi kita nginapnya di kampung sebelah. Kayak gitu. Ya. Luar biasa, selamat menikmati. Selamat menikmati. Tadi orang dengan susah payah pengen mau ke tempat-tempat wisata itu, tapi ternyata karena transportasi juga yang masih belum memadai, akhirnya masih belum terkendala teman-teman main ke sana. Betul. Gitu. Lalu tempat tugasnya di Wakate. Betul, di Wakate. Di Wakate. Berarti kalau dari sini ke sananya itu dengan kapal. Betul. Jadi pas waktu awal penempatan itu, pengumuman penempatan itu sebenarnya dari saya pribadi itu kaget dan menangis ya Pak. Karena kebetulan saya anak daratan di Batang yang biasa transportasinya mungkin lebih mudah seperti itu dengan kereta, mobil ataupun dengan sepeda motor.
tiba-tiba harus ditempatkan di Pulau Kesui, yang bahkan saya itu baru mendengar kata itu ketika pengumuman penempatan gitu. Kemudian ternyata ketika itu sampai di Ambon harus lintas ke Bula, itu masih perjalanan darat 12 jam. 12 jam. Betul. Kemudian dari Bula ke Kesui ternyata harus naik kapal lagi, Iya. itu selama 20 jam, sampai bahkan kemarin sempat naik itu 2 malam 1 hari seperti itu. Itu sebelumnya di pikiran saya pun bahkan belum terbayangkan untuk naik kapal selama itu. Betul. Saya berpikir juga kayak mau ngapain di kapal selama 20 jam, selama 2 malam 1 Iya. hari seperti itu. Tapi semakin kesini sudah mulai terbiasa dan sudah mulai nyaman. Oh, itu yang harus ditempuh saya ketika ke Pulau Tapi Kesui. orang tua Anda suruh pulang. Mungkin lebih mencoba menjelaskan ke orang tua itu dengan sisi positifnya, seperti itu, Bapak, dengan iya. pengalaman naik kapal yang biasanya di daratan mungkin belum pernah naik kapal, jadi di sini lebih terbiasa. Terbiasa. Kalau Ulfa Iya. sendiri di Gorom Timur. Iya, di Gorom Timur. Di Gorom Timur. Di situ yang terkenalnya Owan ya. Iya, Pantai ada Owan. Owan di situ. Iya, luar biasa memang di situ tempat-tempat wisatanya banyak. Saya banyak ini wisata karena sempat aktif juga di IGNP untuk ini wisata iya, gitu. iya. Jadi kita memang kemarin ada beberapa survei untuk wisata-wisata juga gitu. Iya. Berarti kalau ini kita sudah cerita tentang penempatan tugas dan lain-lain, tapi mungkin sahabat religi itu masih banyak yang belum mengetahui kenapa sih teman-teman mau sampai di daerah-daerah terpencil. Mungkin diawali dengan menceritakan apa sih itu Indonesia mengajar. Siapa yang mau jelaskan? Boleh. Awan mungkin ya, sobat religi ya. Jadi mungkin berganti. Jadi Awan harus ini. Jadi Indonesia Mengajar itu sebenarnya sebuah yayasan yang dia itu bergerak untuk pemberdayaan pendidikan di seluruh Indonesia. Jadi secara sederhananya itu merangkul dari seluruh elemen masyarakat untuk mau berkontribusi secara aktif di bidang pendidikan, tidak memandang dimanapun mereka berasal, dari manapun mereka berasal maksud saya, dan dimanapun mereka akan ditugaskan, intinya fokus pada pendidikan. Jadi tidak ibaratnya tidak ada benteng-benteng khusus yang menyebabkan akhirnya kayak ini daerah saya pendidikannya seperti ini, daerah itu, jadi harus merata pendidikan itu. Pendidikannya harus merata. Iya. Berarti kalau masuk di Indonesia Mengajar itu memang difokuskan untuk daerah-daerah terpencil. Untuk di Indonesia Mengajar sendiri itu untuk sejauh ini yang program pengajar muda itu memang ditempatkan di daerah-daerah terpencil gitu. Salah satunya ya yang kita tempati sekarang begitu. Berarti pada saat mendaftar masuk untuk tergabung di Indonesia Mengajar itu sudah tahu akan ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Iya Bapak, jadi kita itu sudah tahu sasaran Indonesia Mengajar ini adalah daerah 3T. Tapi selama pelatihan itu kita belum tahu di daerah Di daerah mana? Iya, jadi kita itu pelatihan online dulu, jadi seleksinya itu nanti kita ada pelatihan online, lalu kita ada offline, nanti baru kita ditentukan kita nih cocoknya di daerah mana. Nah kalau di Maluku itu ada 2 loh Bapak, selain SBT ini juga ada di Kepulauan Aru. Tapi itu angkatan genap seperti itu. Ya memang kalau di sini yang masuk 3T itu SBT, Aru sama kalau tidak salah SBB. SBB. Iya, itu yang masuk dari 3T. Cuma kalau SBB kan sudah dekat-dekat dengan ibu kota. Iya. Memang kita di sini yang Aru juga termasuk ini. Kalau MBD, saya pernah tuh ketemu waktu masih di Ambon, tugas di Kanwil, itu sempat ketemu juga teman-teman dari Indonesia Mengajar itu di Maluku Barat Daya. MBD. Itu kalau tidak salah tahun 2018 atau 2019. Kayak gitu. Berarti dari awal masuk di Indonesia Mengajar, ini apa sih yang menggerakkan kenapa sampai mau tergabung di Indonesia Mengajar? Oke. Mungkin setiap orang memiliki motivasi masing-masing ya Pak, begitu. Kalau dari saya sendiri, saya itu tinggal di Batam, Jawa Tengah, yang sebetulnya itu justru kalau dari ibu kota provinsi itu tidak begitu jauh, sekitar perjalanan darat itu 2 jam seperti itu. Tapi saya merasa pendidikan juga itu di daerah saya sendiri itu belum merata. Kemudian akses jaringan pun itu juga belum bagus seperti itu. Jadi saya merasa
waktu saya sekolah pun saya harus sekolah di kabupaten sebelah waktu SMA, kemudian kuliah juga harus ke Jogja seperti itu. Jadi merasa kayak dari diri saya itu, oh saya juga sudah seterbatas itu begitu. Ketika itu apa sih yang bisa saya lakukan ketika setelah saya dari selesai kuliah, yang sudah saya dapatkan mencoba saya aplikasikan ke daerah lain seperti itu. Itu saja sudah mengalami keterbatasan, apalagi yang berada di daerah-daerah Betul. terpencil. Kalau Iya. Ulfa, Kalau saya mungkin ingin melihat miniatur Indonesia seperti oh, itu. sekalian jalan-jalan. Ingin lebih banyak tahu tentang Indonesia, apalagi kan sasaran Indonesia ini daerah 3T seperti itu. Mungkin saya juga sama mungkin dengan Elina dekat dengan kota seperti itu, jadi ingin tahu bagaimana sih sebenarnya pendidikan di akar rumput seperti ini, ingin belajar banyak tentang hal itu Bapak. Iya. Kebetulan juga jurusan PGSD seperti itu, apa yang ingin dibagikan kepada anak-anak SD ini lebih tahu lah tentang Indonesia. Iya, memang ini sih memang kita di Indonesia ini butuh sebenarnya perhatian-perhatian kayak gitu, karena kalau dibebankan seluruhnya ke pemerintah itu memang untuk memperhatikan dunia pendidikan ini memang agak susah. Betul. Iya. Harus ada lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang harus bergerak juga di bidang-bidang seperti itu. Nah, kayak tadi yang saya sudah ceritakan, kita juga sebenarnya motivasi dulu waktu masih kuliah, masih punya Idealis ya. idealis. Sekarang kayaknya disuruh begitu, kayaknya pikir 2 kali. Jadi kita juga waktu masih kuliah, masih istilahnya masa masuk kuliah ini kan masa-masa mencari jati diri kan. Betul. Jadi Betul. kita itu waktu di semasa kuliah di bidang teknik informatika, kita menganggap bahwa teknologi informasi itu masih belum menyeluruh ke daerah-daerah terpencil. Akhirnya kayak yang tadi saya ceritakan, kalau sekarang sih enak kalau kita mau pelatihan kan. Kalau dulu kita harus pikul PC, tabung komputernya, monitornya pun bukan monitor yang flat, Yang flat. monitor Iya. yang tabung, monitor yang Iya. tabung. Itulah, jadi memang kita juga punya perhatian ke situ, pelatihan-pelatihan seperti itu, karena apalagi sebenarnya di Kabupaten Seram bagian timur itu memang ya seperti yang dilihat sendiri ya, akses jaringan pun ada beberapa daerah yang masih belum Terbatas. terjangkau. Iya. Kalau program-program di Indonesia mengajar sendiri seperti apa? Untuk khususnya di pengajar muda ini kita memang terjun untuk pendidikan dan tidak hanya berhenti di fokus pada satu dinas saja, dinas pendidikan, tapi kita harus bisa merangkul. Jadi tugas kita sebenarnya ada 3, intinya adalah menemukan, menjejaringkan, lalu menggerakkan. Nah, dari situ kami belajar bahwa pendidikan ini bukanlah tugas hanya dari satu dinas ataupun satu orang saja, tapi itu tugas dari kita semua. Bahkan mungkin kita duduk seperti ini dengan abang yang menyambut kita dengan baik seperti ini, itu akan menjadikan mereka tahu bahwa sebenarnya tugas pendidikan itu sangat luas. Gitu. Iya, makanya kenapa saya juga sangat appreciate kehadiran teman-teman di sini. Ya karena memang pernah juga mengalami kurang lebih seperti ini, dan saya pikir ini merupakan peluang semacam warna baru sebenarnya buat TSC. Sayang kalau teman-teman sudah jauh ke sini dengan niat membawa pembaruan di bidang pendidikan, tapi tidak dimanfaatkan secara positif gitu. Apalagi punya niat yang baik untuk kembangkan pendidikan khususnya di Kabupaten Seram bagian timur. Makanya kita kalau di Kementerian Agama itu kita membawahi madrasah-madrasah. Nah, madrasah-madrasah ini pun tersebar di hampir semua kecamatan, baik madrasah negeri maupun madrasah swasta. Dan memang SBT ya kita terbuka saja. Memang ada beberapa sumber daya manusia yang berkualitas, tapi ada juga yang masih butuh sentuhan-sentuhan atau informasi-informasi yang up to date dari ini, kayak gitu. Nah, kira-kira kalau pandangan dari masing-masing nih, pendidikan di SBT itu seperti apa sih? Kan paling tidak sudah, kalau Rina sudah berapa lama?
Kalau di daerah perempatan itu sudah 4 bulan, 4 jalan bulan. 4 Kalau bulan, Ulfa? betul. Iya, sama Bapak. Sama Awan juga. Iya. Iya. Kita datang bersama-sama hari ini. Iya. Berarti paling tidak sudah punya gambaran seperti apa sih pendidikan di SBT itu. Nah, mungkin bisa diceritakan supaya ini juga kita perlukan supaya ada informasi yang disampaikan oleh orang yang bukan ada di lingkungan kita. Jangan, kalau kita kan menganalisa sendiri ya kita menganalisa sendiri, tapi kalau ini kan butuh yang dari luar. Siapa tahu mungkin ada item-item yang kita luput dari analisa seperti apa sih pendidikan di SBT itu. Siapa mulai? Mungkin kalau dari Iya. saya Dari itu pertama kalau Apa lu katanya ya terjauh Betul. ya? Paling jauh dulu. Makanya harus semangat. jadi Kayaknya memang curhatnya banyak. jadi karena kalau di KSW sendiri kan sebentar lagi teori itu sudah paling ujung Iya, ya Bapak, betul. Kalau dari saya sendiri, kalau melihat anak-anaknya itu sebetulnya mereka itu sangat semangat untuk sekolah, untuk pendidikan itu sudah sangat semangat seperti itu. Tinggal bagaimana kita menggerakkan guru-guru ini. Mungkin yang terbatas di Serang bagian timur itu dari sisi geografisnya Bapak. Jadi karena kita yang kepulauan seperti itu sehingga mungkin akses bahkan informasi, kemudian mungkin sampai segi kurikulum, kemudian peningkatan SDM dari sisi guru itu belum merata seperti itu. Jadi sebetulnya tinggal bagaimana kita menggerakkan guru-guru ini untuk lebih proaktif kepada siswa. Kalau dari sisi siswanya itu mereka sudah sangat antusias untuk belajar, tinggal bagaimana kita memeratakan dari segi SDM-nya. Segi SDM Betul, saja. seperti Iya. itu. Itu memang kalau kata Ustadz ya, kata Ustadz manusia itu kan diciptakan dengan sebaik-baiknya. Betul. Nah, makanya saya beranggapan bahwa semua manusia itu pasti punya potensi yang sama. Betul. Cuma dari segi pengembangannya yang berbeda-beda. Betul. Sehingga ada yang punya pengetahuan lebih, ada yang masih kurang gitu. Makanya saya juga sering mengajak teman-teman di SBT ini, kita tidak boleh lagi untuk terbuai dengan alasan-alasan bahwa kita susah berkembang karena berada di daerah terpencil. Iya. Nah gitu, dengan segala keterbukaan informasi seperti ini, kita pun bisa sebenarnya, apalagi yang tadi sudah disampaikan, bahwa potensi atau semangat anak-anak ini luar biasa gitu. Cuma memang mungkin dari metodenya mungkin yang masih belum tepat atau masih ada yang kurang. Terus apalagi yang penerapan kurikulum kan kalau sekarang yang Indonesia Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar kalau memang di SBT ini saya kurang tahu kalau untuk sekolah di bawah dinas pendidikan, tapi kalau di Kementerian Agama itu memang belum diterapkan. Tapi kita sudah mendorong untuk mulai membiasakan diri dengan kurikulum itu. Nah, insya Allah mungkin 2 tahun ini baru kita mulai jalan dengan kurikulum Merdeka Belajar kayak gitu. Kalau Ulfa? Iya, kalau saya terkait pendidikan di SBT ya Pendidikan Bapak. di SBT. Iya, sama mungkin menambahkan dari Erlina yang perlu kita ketahui, SBT ini kan juga secara geografis itu kan kepulauan seperti itu. Jadi ada beberapa kecamatan yang memang di luar pulau besar ini. Nah, jadi secara geografis itu sudah perlu tantangan yang besar seperti itu. Dan juga kurang pemerataan terkait mungkin yang SDM itu, infrastruktur juga sangat terbatas Bapak, apalagi di daerah itu kurangnya media pembelajaran yang memang bisa digunakan tapi tidak ada sarana prasarananya yang menunjang seperti itu. Ada beberapa sekolah yang mana seharusnya 6 kelas hanya 3 kelas, ada yang 5 kelas seperti itu. Juga kurangnya buku-buku bacaan kepada anak-anak itu juga banyak seperti itu. Dan juga guru-guru itu sebenarnya motivasinya ada, tapi wadahnya untuk berkembang itu mungkin kurang sih Bapak. Wadah untuk mendapatkannya itu perlu menghidupkan yang namanya gugus itu kan ada pelatihan di KKG. Nah, itu saya lihat banyak di kecamatan ini belum menghidupkan itu. Mungkin juga kurang untuk SDM yang melatih itu Bapak, kurang tersentuh. Khususnya di pulau-pulau ini saya melihat hal itu sih Bapak. Iya. Memang kalau di sini terkait dengan media-media pembelajaran, kita memang masih istilahnya masih pakai metode-metode konvensional. Masih banyak yang masih ini. Kita kalau di Kementerian Agama sekarang itu lagi berupaya untuk bertransformasi ke arah digital. Termasuk di dunia pendidikan, media-media pembelajaran kita sudah mulai berupaya untuk bertransformasi ke
Jadi sekarang tagline-nya madrasah bertransformasi digital gitu. Nah, makanya kemarin kita sudah coba rubah beberapa metode pembelajaran. Sering juga saya sampaikan ke guru-guru, kalau kita sudah mengetahui bahwa anak-anak kita ini cepat tangkap dengan media-media pembelajaran media-media digital, kenapa kita tidak merubah metode pengajaran di madrasah-madrasah itu ke arah digital? Kayak gitu. Makanya sekarang kita lagi dorong, kalau di madrasah kita juga lagi dorong untuk pengadaan setiap tahun itu adalah pengadaan perangkat pembelajaran digital. Tapi mungkin baru didorong di madrasah-madrasah negeri, karena memang untuk madrasah swastanya ini kan masih belum ada, istilahnya kalau di instansi itu belum punya DIPA sendiri, masih di bawah yayasan, mereka punya yayasan. Tapi kalau untuk madrasah penyusunan anggaran di madrasah-madrasah negeri, kita sudah dorong untuk setiap tahunnya itu ada pengadaan media pembelajaran digital. Nah gitu. Termasuk kayak kemarin kalau terkait dengan minat baca, itu memang di sini juga. Di sini memang untuk minat baca masih sangat, padahal sekarang kan kalau kita lihat mau e-book ada di mana-mana, gitu kan. Makanya di Kementerian Agama juga kemarin itu kita menginisiasi untuk buat satu aplikasi namanya Mariri. Iya, Mariri itu semacam perpustakaan digital. Jadi Mariri Madrasah Digital Library. Nah, itu kita buat untuk di SBT dan bisa di-download secara offline supaya mereka yang ada di daerah-daerah yang susah sinyal itu bisa mengakses, bacaan itu. Gitu. Kalau Awan sendiri gimana? Kalau Awan terlepas dari ini ya, terlepas dari letak geografis, terlepas dari fasilitas, terlepas kemampuan guru terlepas dalam dari yang ditinggal di sana. Iya, terlepas segalanya pokoknya dari semua keterbatasan itu, yang Awan garis bawahi adalah cara guru menumbuhkan rasa cinta anak-anak terhadap pendidikan. Itu yang berbeda di sini. Kita ketahui bersama Sobat Religi bahwa banyak orang berstigma ketika mereka datang ke timur itu pendidikannya keras. Anak-anaknya perlu diberi dalam tanda kutip kekerasan gitu ya, untuk menekankan segala bentuk apa yang dipahami guru kepada anak-anak, mendelegasikan ilmu kepada anak-anak. Itu yang harus diperhatikan, bahwa ketika sudah menumbuhkan cinta itu pada pendidikan, terutama untuk anak-anak, tanpa kekerasan pun bisa jalan. Tanpa banyak hal yang ibaratnya fasilitas, letak geografis, mereka semua akan luntur. Mereka akan sadar bahwa pendidikan kontekstual itu sangat-sangat berpengaruh besar terhadap anak-anak. Bahkan saya terus terang malu ketika sempat ditanya anak-anak begini. Jadi saat itu air sedang surut, karena kan letak penugasan saya itu depan saya itu sudah langsung pantai. Iya, langsung pantai, dan itu berbatasan dengan Telit. Saya ditanya begini, Pak Awan, kalau misal air surut, airnya kemana? Saya tidak bisa menjawab. Terus terang, Sobat Regi, saya tidak bisa menjawab hal itu. Bahkan mereka tanpa kita sadari, mereka sudah kritis untuk memikirkan hal-hal yang di sekitar mereka. Apalagi ketika mereka sudah cinta pada pendidikan, cinta terhadap literasi, semuanya akan aman menurut saya. Iya, saya sepakat sih kalau itu gitu. Sebenarnya beda zaman itu sudah harus beda metode gitu. Nah, makanya tapi memang tantangannya di sini di kita wilayah timur itu adalah karena sudah membudaya. Tapi saya sepakat bahwa itu sudah harus disesuaikan dengan perkembangan saat ini, bahwa tidak lagi memaksakan untuk ini, tapi menumbuhkan cinta ke anak-anak untuk bagaimana bisa melihat pendidikan ini. Minimal untuk semangat ke sekolah. Nah, saya berapa kali bilang, jadi bagaimana anak-anak ini masuk ke sekolah, rajin ke sekolah, atau disiplin untuk masuk sekolah, itu bukan membentengi sekolah dengan pagar yang tinggi. Tapi mereka itu harus punya daya tarik di sekolah itu, sehingga mereka itu mau untuk ke sekolah. Makanya kalau kayak di madrasah-madrasah, kita berupaya untuk
kembangkan ekstrakurikulernya, gitu, ekstrakurikulernya. Kita baru beberapa yang kita coba dorong di madrasah, di Mandua, itu terkait dengan ekstrakurikuler. Apa yang menjadi keinginan? Karena kalau kita lihat dari kurikulum Indonesia, kurikulum Merdeka Belajar itu kan juga arahnya ke pengembangan skill. Betul. Nah, pengembangan skill itu kan ya kalau kita hanya masuk terus belajar di kelas kan susah. Iya. Kembangkan skillnya, makanya harus diketahui minat-minatnya seperti apa, bentuk ekstrakurikulernya, supaya mereka itu tidak hanya sekedar datang terus sekolah, terima materi langsung pulang begitu. Nah kayak gitu. Itu sih yang kita coba dorong. Memang saya selama 1 tahun di pendidikan itu tantangan terbesarnya itu. Tantangan terbesar, misalnya tantangan terbesarnya adalah kita merubah metode itu. Karena metode pengajaran atau pendidikan baik dari rumah maupun di sekolah memang sudah dari dulu membudayanya seperti itu. Iya, betul. Nah itu memang yang harus Kotong coba perlahan-lahan untuk merubah itu gitu. Itu sih kalau untuk di SBT. Lalu selama berapa bulan di SBT ini? 4 bulan. 4 bulan di SBT ini kira-kira bagaimana? SBT ini bagaimana? SBT cukup menarik untuk dipelajari, terutama untuk anak-anaknya ya. Karena kan kalau di saya sendiri, tempat saya itu benar-benar dekat dengan laut ya. Jadi saya harus melakukan kebiasaan seperti anak-anak, mulai dari cari ikan di laut, mandi dengan air garam, karena di tempat saya tidak ada air bersih, tidak ada air tawar, sobat religi. Jadi sama sekali tidak ada air ketika tidak hujan. Intinya seperti itu. Nah, jadi ketika saya datang, justru saya lebih banyak belajar. Saya lebih banyak belajar bahwa ternyata dengan segala keterbatasan tidak membatasi mereka untuk bermimpi, tidak membatasi mereka untuk bergerak lebih maju lagi, untuk mendukung SBT lebih maju lagi. Betul. Kalau Lupa? Kalau SBT ya. Orang gorong. Jadi orang dorong. Kan saya sebenarnya belum terbiasa mendengar kata-kata yang keras seperti itu kan. Tapi sejak di SBT ini saya punya pandang, oh orang-orang SBT ini nggak keras kok, nggak sekeras itu kok, mereka punya hati yang lembut. Kalau di sini suara makin keras makin sayang. Oh begitu. Termasuk adaptasi buat kita sih, Pak Jojo yang tidak terbiasa dengan suara yang keras-keras begitu. Tapi saya belajar bahwa mereka sebenarnya sayang kayak gitu dengan kita yang datang seperti itu. Mungkin wajahnya memang awalnya sangat ya, ribut semua, kayak sering kasih makan, perhatian dan peduli sekali di desa-desa itu. Memang sih karena stigma Maluku di wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya itu kan Keras. Pas mereka sampai di sini semua kurang lebih bahasanya kayak gitu. Saya pun waktu di Ambon itu kan banyak kunjungan dari teman-teman dari kantor dari pusat dari Jakarta. Ada beberapa tuh termasuk ada beberapa ibu-ibu, bahkan ibu-ibu itu datang itu mereka bilang, Mas Abdu, itu ternyata di Maluku sini orangnya ramah-ramah, orangnya baik-baik. Lah maksudnya gimana Ibu? Aduh kan stigmanya di Jakarta itu kan keras, ini preman. Saya pertama kali datang ke sini ditelepon sama Bapak Kepala Sekolah nih, Bapak Piara saya. Awan di mana? Beta langsung kecil nyali toh. Terus ketika Bapak beta ada kunjungan dinas ini bagaimana? Oh, kabar sehat-sehat toh? Baik, sehat-sehat. Maksudnya keras pun masih mempedulikan kita gitu. Mungkin cara mereka berkomunikasi dengan suara yang tegas begitu. Jadi memang itulah itu yang apa yang tadi terkait dengan yang sudah membudaya itu. Memang sudah membudaya itu. Nah, cuma memang tinggal dari pendidikan, dari segi pendidikannya yang memang harus disesuaikan. Nah, sekarang kita berlanjut ke yang terjauh. Iya, hampir sama seperti teman-teman seperti itu, perlu adaptasi kemudian, tapi benar sama seperti teman-teman di mana memang kelihatannya orang-orang SBT itu keras, tapi di sisi lain lembut sekali dan kekeluargaannya itu sangat datang merasa diterima sama mereka seperti itu. Jadi kami pun istilahnya tidak sungkan ketika bermasyarakat di situ. Iya. Kemudian yang tidak kalah menarik di SBT ini adalah pantainya, Bapak.
pasti sih. Itu sudah pasti sih, karena anak-anak kepulauan ini selalu menikmati pantai. Ini gudangnya konten. Iya, betul. Apalagi di Mesui ya Bapak yang Iya. biasanya di Jawa mungkin lebih banyak melihat pasirnya pasir hitam Iya. seperti itu. Tapi di sini bisa melihat pasir putih dengan lautnya yang cantik, kemudian betul yang jernih. Kemudian mencoba mendekatkan anak itu ketika pembelajaran itu lebih kontekstual ke sana gitu. Nah, kalau aktivitas sendiri di masing-masing sekolah itu apa sih dari teman-teman Indonesia Mengajar? Beda-beda sih fokusnya untuk setiap bulannya. Biasanya memang kita tugas utamanya memang di sekolah untuk memberdayakan guru dan juga meningkatkan kapabilitas guru terhadap pengajaran. Namun tidak lepas juga kalau yang saya highlight bekerja sama dengan beberapa instansi, misal Dinas Kesehatan pada saat itu bekerja sama dengan Nusantara Sehat, kita membuat kelas inspirasi. Jadi ada pemilihan semacam dokter kecil. Jadi ketika ada terjadi masalah kesehatan di sekolah, utamanya PHBS untuk anak-anak, itu bisa ditangani oleh temannya sendiri. Nah, selain itu, selain untuk mendukung program itu, anak-anak akan jadi lebih, oh iya, cita-cita saya kayak kalau misal jadi dokter, saya harus ini nih yang saya tempuh. Ketika mereka jadi dokter kecil, mereka berlatih bahwa menjadi dokter itu sadar akan dirinya sendiri, teman-temannya, dan juga lingkungan sekitar mereka. Sekitarnya. Iya. Kalau di Di Unpad? Gorong itu Bapak, sebenarnya Indonesia Mengajar ini tidak hanya interaksi di sekolah tapi juga ada pelibatan masyarakat. Nah, kalau di sekolah itu mungkin lebih banyak literasi, itu pengembangan literasi, lalu minat bakatnya Minat siswa bakat. itu juga dikembangkan seperti itu dalam rangka kegiatan-kegiatan, dan itu juga bekerja sama dengan guru. Nah, ternyata anak-anak SBT ini punya banyak minat dan bakat Bapak. Kalau misalnya digali, ada yang bakatnya kesenian, sastra seperti itu. Apalagi di sini orang-orang kan suka joget ya gitu. Saya juga belajar itu melantai, senam dan sebagainya. Ternyata anak-anak yang usia dini itu udah jago semua. jadi kayak super gitu. masuk sebuah ini. Kalau di desa itu selalu dengar Selalu musik musik, seperti ya? setiap malam. Oh, ternyata anak-anak sini punya banyak minat bakat itu Minat bakat. besar seperti itu. Kalau di sekolah, di masyarakat juga kadang ikut forum-forum desa seperti itu juga yang dilakukan pengajar muda sih, Mbak. Iya, memang potensi anak-anak di SBT ini sebenarnya luar biasa, Iya betul. terutama di bidang keagamaan. Hmm. Nah, kalau di SBT ini, terutama di bidang keagamaan itu mereka luar biasa karena sudah membudaya dari kecil itu. Di sini itu wajib dari kecil itu kayak saya mungkin sudah hidup juga di wilayah di kota-kota yang lain, tapi beda penekanan untuk bagaimana mereka mengaji, Iya. penekanan untuk bagaimana Kerasa mereka sekali. belajar tentang ini, itu luar biasa di sini. Itu keras. Di rumah kakek saya itu guru ngaji. Di situ berurutan rotan mulai dari yang paling kecil, Aduh. yang paling halus Betul. sampai yang paling besar. Gitu. Itu saya pernah lihat digunakan untuk anak hanya salah ucap satu huruf hijaiyah saja, itu dipukul pakai itu. Maksudnya saking untuk bagaimana menanamkan keagamaan di anak-anak itu sampai segitunya gitu. Iya. Itu nilai positifnya yang mau diambil. Makanya memang di sini itu yang harus, mungkin juga apalagi di wilayah Gorong, di Pulau Panjang itu pasti kental dengan Keagamaan. keagamaan. Kita menemukan hal unik kemarin waktu Maulid, Maulid Bapak itu betul. emang sangat Iya, apalagi terasa kalau itu. mau itu Terasa. cacat keagamaan. Apalagi kalau di Gorong kan masih dengan sistem kerajaan Iya, jadi kerajaan. budaya itu. Itu di Gorong itu ada di Kataloka itu ada yang namanya Jovito. Itu teman saya, itu dia juga sering concern ke dunia pendidikan. Kita rencananya mau nanti mungkin kalau ada waktu kita ketemu. Jadi kita kemarin sempat mereka bikin kayak taman-taman untuk bahasa Inggris begitu. Untuk bahasa Inggris di Gorong. Tapi tidak tahu sekarang itu masih lanjut atau tidak. Kemarin saya ajak dia kerjasama untuk Madrasah Aliyah Negeri 3 sama MTS 1. Nah, supaya dia bisa, misalnya mereka duduk bersama lah kira-kira untuk pengembangan bahasa Inggris di
digorong di madrasah itu kayak gimana Iya. gitu. Nah, mungkin nanti bisa lah. anaknya juga lulusan Jogja juga. Oh iya. Lulusan Jogja juga. Kata loka ya Bapak Di ya? Kataloka. Kataloka. Dia baru sampai kayaknya, nanti lah kita ini. Kalau untuk Ulfa sendiri, Erlina. untuk Iya, Erlina, kalau di saya sendiri kan memang tugas dari Indonesia Mengajar Muda itu memang ada 3. Yang pertama di sekolah. Kalau di sekolah, saya mencoba menerapkan pembelajaran itu yang lebih kontekstual atau lebih dekat kepada siswa. Misalnya di sekolah saya pun sebenarnya kan ruangnya masih sangat terbatas, Bapak. Jadi kami hanya memiliki 3 ruang. Ini pun sebenarnya bukan ruang kelas. Jadi ini ada ruang UKS, ruang kantor, kemudian ruang perpustakaan yang kami jadikan ruang kelas seperti itu, sehingga anak-anak ketika itu kan berarti harus kelasnya sistem kelas rangkap, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dengan kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Saya mencoba untuk tidak hanya belajar itu tidak hanya di kelas loh, kita juga bisa belajar di luar kelas seperti itu. Saya sering mengajak anak itu belajar misalnya di pinggir pantai, kemudian belajar misalnya sambil berjalan-jalan, misalnya kayak pembelajaran misalnya belajar tentang puisi seperti itu tidak hanya dituliskan di papan tulis begitu, tapi kita bisa mengajak anak di pinggir pantai, kemudian anak bisa menceritakan, coba ceritakan puisi tentang lingkungan sekitar seperti itu, puisi tentang pantai begitu. Itu sih mencoba untuk mendekatkan anak kepada pembelajaran untuk di sekolah. Kemudian yang kedua itu kita juga di masyarakat, bertugas di masyarakat, jadi mencoba terlibat aktif di beberapa kegiatan masyarakat seperti itu. Kemudian yang ketiga itu juga tugas di lingkupnya stakeholder ataupun pemangku kebijakan seperti itu. Jadi kan betul dari Indonesia Mengajar sendiri mengharapkan bahwa visinya adalah tidak semua orang berdaya di bidang pendidikan. Jadi ketika misalnya ada rapat terkait dengan pendidikan, semuanya itu juga harus ikut terlibat di situ. Iya, termasuk dari pihak perangkat desa ataupun dari kecamatan juga bisa terlibat di situ. berarti kalau sasaran dari Indonesia Mengajar sendiri berarti terkait pengembangan gurunya, siswanya. Siswa itu penerimanya. Manfaat. Oh, penerima Iya. Iya, betul. Oh, Jadi kan untuk mendukung program yang berkelanjutan kita tidak boleh menitik beratkan pada penerima manfaat, melainkan semua elemen yang lain, misal pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, guru, dan juga kepala sekolah. berarti outputnya nanti teman-teman balik dari SBE kembali ke tempatnya masing-masing, itu mereka sudah bisa menerapkan apa yang teman-teman Betul. contohkan. Betul. Berarti kalau mereka tidak terapkan, kita panggil kembali. Berarti kan belum berhasil toh. Bagaimana Indonesia Mengajar? Berarti kan belum berhasil. Tapi insya Allah berhasil ya. Insya Allah berhasil. Insya Allah. Kita juga mengharapkan sih, kita juga mengharapkan seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa metode-metode pengajaran yang baru. Oh iya, ternyata kenapa gini? Saya cari informasi tentang Indonesia Mengajar itu Indio sudah pernah cerita, itu sudah dari tahun lalu. Dari tahun lalu saya cari informasi, saya sempat nonton dia punya di channel YouTube-nya, justru pertama saya dapat tentang Indonesia sudah dengar, cuma yang betul-betul harus saya ketemu dengan Indonesia Mengajar ini pas saya buka YouTube, ada yang pelepasan Ke SBT. ke SBT. Iya. Oh iya, ada di SBT. Lalu sempat di jalan ketemu beberapa gunakan rompi Iya. Indonesia Mengajar. Nah, sempat saya komunikasikan, tapi waktu itu katanya hanya diperuntukkan untuk SD umum gitu. Aduh, gitu. Tapi belakangan saya kepikiran, saya bilang gini lah, kita punya visi dan misi yang sama untuk memajukan pendidikan, toh kenapa tidak bisa diajak kolaborasi kan gitu. Makanya pas kebetulan juga kemarin hadir ini. Kayaknya jodohnya memang ketemu kemarin tuh. Iya. Memang rezeki tidak kemana-mana. Kayak gitu. Nah, terkait juga dengan tadi yang seperti Ulfa sampaikan, dengan literasi itu juga memang di sini masih butuh kegiatan-kegiatan atau program-program terkait dengan pengembangan literasi. Insya Allah Ibu Bupati, Ibu Nisa Kliobas juga nonton video ini. Halo, Ibu. Sebagai Bunda Literasi. Ibu, kalau ada waktu
waktu insya Allah kita bersilaturahmi untuk bincang-bincang terkait dengan pengembangan literasi di Betul. Kabupaten Seram bagian Timur, karena saya juga termasuk tertarik beberapa program-program yang kemarin sempat diceritakan untuk pengembangan literasi, karena memang saat ini itu menjadi penting untuk pengembangan dunia pendidikan, pengembangan generasi-generasi khususnya di Kabupaten Seram bagian Timur. Iya, betul. Nah, saran kira-kira setelah sudah bercerita tadi tentang SBT kayak gimana, pendidikan di SBT kayak gimana, kehidupannya seperti apa, kira-kira saran apa sih dari teman-teman di Indonesia Mengajar untuk pengembangan pendidikan di Kabupaten Seram bagian Timur? Oke. Saya mulai. Mungkin Beta yang mulai ya. Karena Beta merasa bahwa setiap anak itu mempunyai pengetahuan dan tidak ada anak yang tidak punya pengetahuan, maka jangan diremehkan anak itu dengan kapabilitasnya, dengan kompetensi yang dia miliki. Coba dekati dulu apa yang dia tahu, baru kita kembangkan, bukan menekan apa yang jadi keyakinan kita selama ini. Iya, betul. Gitu. Karena memang termasuk itu juga salah satu yang item yang masuk dalam kurikulum Merdeka Belajar. Betul. Itu. Saya sempat sampaikan juga di beberapa guru-guru dalam beberapa pertemuan bahwa dalam satu kelas kita tidak bisa menerapkan hanya satu metode betul. pelajaran, karena model menangkapnya masing-masing orang itu berbeda. Berbeda. Siapa tahu metode yang kita sampaikan hanya cocok di beberapa anak, Iya. sehingga merekalah yang menonjol, karena merekalah yang mampu menangkap apa Betul. yang kita sampaikan. Betul. Makanya seperti apa yang tadi disampaikan sama Awan, bahwa memang kita harus bisa menggali potensinya mereka. Iya, menggali potensi. Mereka punya cara menangkapnya itu seperti apa sih gitu, sehingga kita bisa menyesuaikan. Iya. Kayak gitu. Insya Allah kita bisa wujudkan. Amin. Amin. Kalau dari Ulfa sendiri, Kalau sarannya ya Pak, saya ingat kata-kata dari pendiri Iya. Indonesia Mengajar bahwa pendidikan adalah tanggung jawab orang yang terdidik. Bukan saja dari latar belakang pendidikan guru, tapi dari latar belakang manapun. Bukan hanya terkait dinas pendidikan, tapi semua dinas harus berkolaborasi. Karena untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menuntaskan amanat undang-undang dasar, itu bukan hanya tanggung jawab satu orang, tapi tanggung jawab orang yang terdidik. Dan harapannya bukan hanya dari dinas pemangku kebijakan, tapi juga kesadaran dari orang tua, masyarakat, pemuda-pemudi untuk mengembangkan pendidikan terkhusus di SBT. Kayaknya nilai pendidikan kewarganegaraan Iya. Nilai PKN-nya lebih dari 9. Pendidikan Background. PGSD. Iya, memang kita lihat di SBT ini memang butuh kolaborasi. Iya, betul. Dengan segala keterbatasan yang kita miliki, itu butuh kolaborasi. Karena kalau kita hanya mengandalkan apa yang kita miliki, termasuk kenapa saya proaktif juga mengajak teman-teman Indonesia Mengajar untuk kita sering bincang-bincang, karena itu kita butuh kolaborasi untuk perkembangan pendidikan di SBT. Dengan segala keterbatasan akses internet dan lain-lain, kita butuh input. Hadirnya teman-teman di sini kan jelas bawa informasi baru terkait dunia pendidikan, bawa metode atau cara-cara baru untuk bagaimana pengembangan pendidikan dan lain-lain. Inilah yang harus disambut baik oleh kita di Kabupaten Seram bagian Timur. Kayak gitu. Kalau Erlina? Iya, kalau dari saya, kami percaya bahwa setiap anak betul memiliki potensi, tinggal bagaimana mengembangkan. Jadi tinggal yuk bareng-bareng berkolaborasi untuk mengembangkan anak didik kita semua, seperti itu Pak. Oke deh, sebelumnya terima kasih banyak. Terima kasih Terima juga kasih, Bapak Bapak. sudah memberikan ruang diskusi dengan Sobat Religi ini. Dengan Sobat Religi. Iya. Insya Allah ini juga bisa didengar bukan hanya oleh madrasah-madrasah, penggiat-penggiat pendidikan di lingkungan madrasah atau di lingkungan Kementerian Agama, tapi juga untuk seluruh elemen yang terkait dengan dunia pendidikan. Karena saya juga sering bahasakan, walaupun
kita di Kementerian Agama itu membawahi madrasah, tapi kita dalam perkembangan pendidikan kita tidak hanya ingin melihat madrasahnya saja gitu. Kalau ada hal-hal yang bisa dikolaborasikan dengan dinas pendidikan, alhamdulillah kita dengan dinas pendidikan untuk pengembangan pendidikan di SBT ini kita belakangan ini komunikasinya intens untuk perkembangan pendidikan. Insya Allah ini juga kita bisa jaga supaya kita di Kementerian Agama tidak hanya melihat madrasah saja, di dinas pendidikan juga tidak melihat sekolah umum saja, tapi bagaimana kita bisa melihat perkembangan pendidikan di Kabupaten Serang bagian Timur. Amin, 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 semoga. Oke, semoga betah di SBT. Kalaupun nanti kembali ke daerahnya masing-masing, Tetap ingat SBT. tetap ingat SBT. Siapa tahu ada yang ketinggalan di sini tuh. Kalau balik ke sana pun ceritakan yang baik-baik. Siap. Buat teman-teman di sana. Insya Allah ke depan kalau ada yang mau berkunjung di sini, silahkan dikomunikasikan. Kita juga akan sebagai masyarakat SBT, kita juga akan menerima baik selama itu baik untuk perkembangan Kabupaten Serang bagian Timur. Oke, sahabat religi, sampai ketemu lagi di bincang-bincang selanjutnya dengan narasumber atau tamu-tamu yang luar biasa berikutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Oke, thank you. Terima kasih Bapak.